Trenggalek, well known as Menak Sopal, is a regency in the south coast of East Java that represents a million tourism charms. Did you know, by visiting this regency, you get 1,000 jalan to explore many extraordinary places. Saya Ida Rahmadeni dari kelas 10 MIPA 2 akan menceritakan cerita rakyat yang berjudul Asal-Usul Dam Bagong. Cerita rakyat Asal-Usul Dam Bagong. Pada zaman dahulu, Trenggalek terkenal daerah yang tandus dan kering, sehingga banyak orang yang makan nasi tiwul. Hal itu menjadikan rasa keprihatinan bagi penggawa pemerintahan Kabupaten Trenggalek, khususnya Adipati Menak Sopal. Karena rasa tanggung jawabnya terhadap rakyatnya, maka Adipati Menak Sopal punya gagasan untuk membangun dam agar airnya bisa mengaliri sawah-sawah yang ada di Kabupaten Trenggalek, yang dahulunya terkenal sawah tada hujan. Dalam mewujudkan gagasan ini, Adipati Menak Sopal membangun dam di daerah Bagong. Untuk membangun dam Bagong tidak mudah karena arus air dari kawasan utara sangat besar, sehingga dam jebol dan rusak. Jebol dan rusaknya dam ternyata karena ulah dari penguasa kawasan Gunung Wilis yang terkenal sakti bernama Raja Badender. Konon, Raja Badender bermusuhan dengan Adipati Menak Sopal karena perebutan wilayah. Untuk itu, Raja Badender mengancam Trenggalek akan dimusnahkan dengan cara mendatangkan air yang besar dari sungai sebelah utara Trenggalek. Karena ada ancaman dari Raja Badender, maka Adipati Menak Sopal berupaya menanggulangi dengan cara membuat dam Bagong. Tempat yang cocok untuk dijadikan sebuah dam adalah di daerah Bagong, namun memerlukan sebuah tumbal. Hal ini diperoleh dari bisikan oleh orang tua Adipati Menak Sopal yang ayahnya merupakan siluman Raja Buaya dan ibunya bernama Roro Amis. Dari saran orang tuanya, dam tidak akan jebol apabila diberi tumbal gajah putih. Padahal gajah putih yang mempunyai hanya Mbok Roro Krondo dari Ponorogo. Maka suatu hari berangkatlah Adipati Menak Sopal ke Ponorogo untuk meminjam gajah putih. Karena cuma meminjam, akhirnya Mbok Roro Krondo memberikan gajah putih itu pada Adipati Menak Sopal, dan Adipati berjanji akan mengembalikannya. Di sisi lain, Mbok Roro Krondo tidak mengetahui jika gajah putih itu akan dijadikan sebuah tumbal. Gajah putih itu sebelum dijadikan tumbal dikandangkan di daerah Gempleng yang sampai sekarang peninggalannya diberi nama Watu Kandang. Pada suatu hari, gajah putih dibawa ke daerah dam untuk disembelih dan dibuang di dalam dam. Dan hasilnya, memang dam tersebut kuat dan tidak jebol. Namun, Mbok Roro Krondo menjadi cemas kalau Adipati tidak menepati janjinya untuk mengembalikan gajah putih. Sehingga Mbok Roro menunggu di gunung perbatasan Ponorogo Trenggalek. Karena terlalu lama menunggu, tongkat Mbok Roro Krondo dimangkan rayap sehingga menjadi lapuk, dan hasilnya tidak kunjung datang sehingga bekas tempat penungguan Mbok Roro Krondo dinamakan Gunung Sebubuk. Mendengar gajah putih miliknya disembelih untuk dijadikan tumbal, Mbok Roro Krondo ikhlas demi keamanan dan kesejahteraan rakyat Trenggalek. Sampai sekarang adat penyembelihan gajah masih dilakukan. Karena gajah sudah langka, maka sekarang digantikan dengan kerbau, di mana proses itu berlangsung dengan sakral dan meriah. Pada saat itu, di lokasi dam Bagong diadakan penyembelihan kerbau. Kepala dan kakinya dibuang ke bendungan untuk diperebutkan oleh orang-orang, sedangkan dagingnya dimasak untuk menjamu para undangan. Di malam hari diadakan pagelaran wayang, hingga pagi harinya dilaksanakan prosesi ruatan dengan tujuan agar seluruh masyarakat Trenggalek terhindar dari bencana dan sejahtera.